Hai hai, welcome back to my YouTube channel Yesinta Megana M. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Jadi ini merupakan materi fisika kelas 11 atau kelas 2 SMA. Baik, kita langsung saja. Yang pertama-tama sesuai dengan judulnya, kita harus tahu dulu apa sih bedanya antara gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai gelombang berjalan. Jadi gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap. Gelombang berjalan merambat pada medium yang tak terbatas. Ya, jadi ketika merambat, gelombang berjalan ini bergetar dengan amplitudo yang tidak berubah, atau dengan kata lain amplitudenya tetap. Jadi kalau misalkan digambarkan dengan bentuk gelombang transversal, maka ketinggian bukit maupun ke dalam lembahnya ini memiliki nilai yang sama. Jadi amplitudonya tetap. Ya, amplitudo itu adalah simpangan gelombang dari titik kesetimbangan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan gelombang stasioner? Nah, sebaliknya, kalau misalkan pada gelombang berjalan tadi, ketika merambat itu amplitudonya tetap. Nah, beda halnya dengan gelombang stasioner. Jadi gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah sesuai posisinya. Gelombang ini dibagi menjadi dua, nanti ada pada kasus ujung terikat maupun pada kasus ujung bebas. Jadi ketika bergetar, gelombang stasioner ini amplitudenya itu dapat berubah sesuai dengan posisinya. Begitu. Nah, seperti penjelasan di sini juga sebagai tambahan bahwa gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi cepat rambat dan amplitudo yang sama besar namun merambat dalam arah berlawanan. Nah, seperti itu. Itu gelombang stasioner. Jadi misalkan dia berubah itu sesuai dengan posisinya, maksudnya itu tadi. Jadi arahnya itu bisa berlawanan. Kalau misalkan seperti ini gelombang yang pertama, ya seperti ini. Jadi gelombang pertama itu amplitudo yang ini arahnya kan ke bawah sebagai ke bagian lembah, sedangkan sini ke bagian bukit. Sebaliknya gelombang yang satunya lagi, ya. Jadi biasanya ini diasumsikan ini gelombang datang, nanti ini gelombang pantulnya. Jadi ini pada kasus bisa pada kasus ujung bebas maupun pada kasus ujung terikat. Jadi yang mana titik temunya? Nah, jadi ketika misalkan terjadi perpaduan gelombang yang memiliki frekuensi cepat rambat dan amplitudo yang sama besar, itulah dia yang memungkinkan terjadinya gelombang stasioner. Baik, selanjutnya sebelum membahas lebih jauh mengenai gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner, kita flashback kembali, ingat kembali materi yang sudah dipahami, yang sudah dipelajari sebelumnya berkaitan dengan besaran pada gelombang. Ya, jadi mungkin pada saat SMP kamu sudah pernah belajar materi tentang gelombang ya. Ya setidaknya basicnya sudah pernah disampaikan pada jenjang SMP. Nah, berikutnya, ya ini kita perdalam lagi, kita ingat kembali. Jadi, pada gelombang ini ada beberapa besaran, diantaranya itu ada simpangan, amplitudo, periode, frekuensi, panjang, dan cepat rambat gelombang. Nah, simpangan gelombang diberi simbol dengan huruf Y. Kemudian, amplitudo gelombang diberi simbol dengan huruf A, amplitudo. Ya. Nah, untuk amplitudo ini, kita harus pahami kembali lagi. Nah, amplitudo, misalkan sini saya gambarkan gelombang dalam bentuk gelombang transversal. Seperti ini misalkan ya. Nah, jadi amplitudo itu adalah jarak dari posisi titik keseimbangan ini ke bagian puncak gelombang. Nah, inilah dia nilai amplitudonya. Atau mungkin ke bagian lembah atau dasar gelombang. Nah, biasanya nilai amplitudonya ini sama ya antara ketinggian bukit maupun kedalaman lembahnya. Inilah disebut dengan amplitudo. Seperti itu. Nah, itu dia amplitudo. Berikutnya adalah periode gelombang. Periode gelombang diberi simbol dengan huruf T besar. Nah, periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang sehingga dirumuskan dengan T sama dengan T per N. Periode sama dengan waktu tiap gelombang. Jadi waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang itu disebut dengan periode gelombang. Jadi satuan periode gelombang adalah second. Selanjutnya frekuensi gelombang diberi simbol dengan F kecil.
Jadi frekuensi ini kebalikan dari periode. Frekuensi ini justru banyak gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 second atau dalam satuan waktu tertentu. Biasanya satuan waktunya dalam second. Makanya satuan dari frekuensi ini adalah Hertz. Disingkat dengan Hz. Nah, hubungan antara periode dengan frekuensi ini bisa dituliskan bahwa periode itu adalah seperfrekuensi atau sebaliknya. Frekuensi itu adalah seper periode, ya. Karena ini dibalik saja. Nah, seperti itu. Jadi periode itu adalah waktu untuk satu gelombang, sedangkan frekuensi banyak gelombang dalam 1 second. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah panjang gelombang. Diberi simbol dengan lambda. Dibaca lambda, L-A-M-D-H-A, lambda. Nah, panjang gelombang di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah panjang untuk satu gelombang saja. Nah, kalau misalkan sini saya gambar, ya, misalkanlah saya gambar seperti ini. Ini kalau kita lihat, cet. Nah, kalau di sini ada berapa gelombang sih ini? Nah, kita ingat kembali, berapa jumlah gelombangnya? Nah, jadi satu gelombang kalau digambarkan dalam bentuk gelombang transversal, dia harus terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kalau mulai dari titik ini, misalkan, maka satu gelombang itu sampai di sini. Terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi kalau gambarnya total seperti ini, di sini ada 2 gelombang. Jadi jumlah gelombangnya 2. Kalau total panjang dari awal sampai ke akhir ini misalkanlah adalah misalkan ya adalah 10 meter. 10 meter ini 2 gelombang, berarti satu gelombang berapa meter? Oh, berarti satu gelombangnya itu 5 meter. Nah, 5 meter inilah yang disebut dengan panjang gelombang, panjang untuk satu gelombang, ya, lambda. Jadi panjang untuk satu gelombang. Nah, biasanya untuk menghitung panjang gelombang ini, jadi dari definisinya, panjang untuk satu gelombang berarti panjang total dibagi dengan jumlah gelombangnya ada berapa. Seperti ini tadi, 10 meter dibagi dengan 2. Karena panjang gelombang untuk total ini tadi 10 meter dan ternyata di sini ada terbentuk 2 gelombang. Nah, seperti itu, ya. Atau bisa juga dirumuskan dengan V per F lambda, atau bisa juga dengan P kali periode. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini kaitannya dengan cepat rambat gelombang. Jadi sini ada unsur V, velocity, ya, kecepatan rambat. Cepat rambat gelombang itu sendiri V. Jadi cepat rambat gelombang kalau di materi GLB, gerak lurus beraturan, itu ada S per T, ya. Jarak total dibagi dengan waktu tempuh. Atau bisa juga dari rumus yang ini tadi kaitannya bahwa cepat rambat gelombang adalah lambda dibagi dengan periode ataupun lambda dikali dengan frekuensi cepat rambat gelombang tersebut, ya, seperti itu. Baik, berikutnya kita masuk ke inti dari materi ini, yaitu gelombang berjalan. Nah, tadi sudah disampaikan, jadi pada gelombang itu ada beberapa besaran. Yang pertama tadi adalah simpangan gelombang. Nah, simpangan gelombang diberi simbol dengan huruf Y. Jadi di sini YP, kita beri simbol dengan YP, ya. Nah, jadi P ini adalah titik awalnya. Y terhadap titik awal, ya. Jadi bila titik P telah bergetar dalam waktu T second, maka simpangannya dirumuskan dengan YP sama dengan A sin omega dikali dengan T dikurang X per V. Atau biasanya juga dituliskan dengan persamaan seperti ini. Ya, bahwa YP itu sama dengan A sin omega T min K X, seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya bukan hanya min saja, dia bisa
plus bisa minus ya. Jadi di sini lebih mudahnya plus minus. Di sini ada tanda plus minus juga ya. Seperti itu. Jadi ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kenapa di sini ada plus dan ada minus? Nah, untuk yang pertama dulu deh. Yang amplitudo ini A. Jadi A di sini kok ada kapan dia bernilai positif, kapan dia bernilai negatif. Nah, untuk amplitudo ini bernilai positif kalau misalkan arah getar pertama itu ke atas. Jadi getaran pertama ke atas. Misalkan gini, naik dulu. Ini namanya getaran pertama ke atas. Arah getarnya ke atas dulu. Sedangkan kalau negatif, arah getarnya ke bawah. Jadi dia ke bawah dulu, baru ke atas. Seperti itu. Jadi ini amplitudo. Ya, arah getar pertamanya itu ke atas atau ke bawah, disesuaikan. Nah, biasanya kan memang kalau kita pada sumbu Y, atas itu positif, ke bawah itu negatif. Nah, gitu ingatnya. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Ya, jadi ini pengaruhnya ke nilai K-nya. Nilai KX ini, X-nya ya. Nah, jadi X-nya. Jadi tanda plus minus di depan bilangan gelombang. Ya, nah ini dia. Nah, untuk ini kalau misalkan tandanya positif, ini kalau misalkan arah rampat gelombang itu ke kiri. Gelombangnya merambat ke kiri. Ini misalnya, ke kiri. Ke kiri ya. Sedangkan kalau misalkan dia negatif, ini untuk arah rampatnya ke kanan. Jadi merambatnya ke kanan. Merambatnya ke kanan seperti itu. Kalau ini tadi ke kiri, yang ini ke kanan arah rambatnya. Itu yang membedakan ya. Oke. Nah, selanjutnya jadi besaran-besaran ini nanti bisa kita sederhanakan untuk menghitung besaran lainnya. Di antaranya di sini kita bisa mengetahui berapa nilai. Ini kan ada nilai omega ini ya. Nilai omega kecepatan sudut. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai frekuensi karena nilai omega itu adalah 2 kali V kali F. Nah, bisa tahu nilai frekuensi dan juga bisa tahu nilai periode. Nah, selanjutnya dari nilai K ini kita juga bisa tahu nilai lambda panjang gelombang karena K dirumuskan dengan 2V per lambda. Maka dari nilai K, dari persamaan ini kita bisa tahu nilai panjang gelombangnya. Begitu, ya. Nah, oke, kita baca dulu di sini. Jika omega 2V per T, ya, kalau sini kan 2V per F, sama aja. Kalau periode, karena periode itu adalah 1 per F, atau F sama dengan 1 per periode, maka omega sama juga dengan 2V per periode. Dan V dikali periode sama dengan lambda, maka persamaan gelombang di atas itu bisa juga dituliskan seperti ini, bahwa persamaan simpangan gelombang itu YP sama dengan A sin K dikali dengan VT dikurang X, di mana K itu adalah 2pi per lambda. Ini tadi yang saya sampaikan ya, bahwa K adalah 2V per lambda. Nah, ini tadi ya, 2V per lambda. Dari situ kita bisa tahu nilai lambdanya. Ketika P telah bergetar selama T, maka persamaan di sumber gelombang ini bisa menjadi berikut. Ya, bisa menjadi berikut ini. Seperti ini. Ya. Kita misalkan O sebagai sumber gelombang yang bergetar dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T. Titik P adalah satu titik yang berjarak X dari sumber gelombang. Nah, sehingga ketika titik O telah bergetar selama T, maka P baru bergetar selama, bahwa waktunya itu TP sama dengan T dikurang X per V. Maka persamaan gelombang di titik P itu menjadi YP sama dengan A sin K kali V per V kali T ditambah dengan X. Ya, maka persamaan umum gelombang berjalannya menjadi YP sama dengan A sin K kali
VT plus minus X. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa tanda plus minus menunjukkan arah rambat gelombang itu ke kiri atau ke kanan. Untuk yang bagian ini, kalau yang ke depan tadi dia arah getar pertamanya ke atas atau ke bawah. Nah, begitu ya. Maka waktu yang diperlukan gelombang untuk sampai di titik P itu dihitung dengan X per V. Nah, begitu. Nah, itu dia mengenai gelombang berjalan. Baik, jadi kalau misalkan kita simpulkan persamaan simpangan pada gelombang berjalan ini bisa kita tuliskan bahwa YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX seperti ini. Nah, karena tadi sudah disampaikan bahwa omega itu sama dengan 2V per periode ataupun 2 VF, kemudian nilai dari bilangan gelombang ini atau K adalah 2V per lambda, maka persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi YP sama dengan plus minus A sin omeganya kita ganti dengan 2V per periode, kemudian kali T, kemudian plus minus K-nya kita ganti dengan 2V per lambda, kemudian X, seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita keluarkan nilai 2V-nya, sehingga persamaan ini menjadi plus minus A sin 2V. Nah, T per periode plus minus X per lambda. Nah, seperti ini. Inilah dia persamaan simpangan dari gelombang berjalan. Nah, lebih lanjut lagi bahwa ternyata nilai yang ini ya, yang ini 2V dikalikan dengan T per periode plus minus X per lambda, ini sesungguhnya adalah nilai dari besar sudut fase ya. Jadi besar sudut fase diberi simbol dengan theta P. Jadi kalau kita tulis ulang, jadi theta P itu adalah 2V dikalikan dengan T per periode plus minus X per lambda. Ini besar sudut fasenya. Atau kalau kita kembali ke persamaan yang awal tadi ya sama juga dengan omega T plus minus KX. Kemudian nilai yang ininya saja yang dalam tanda kurungnya ini adalah nilai beda fasenya. Ya, beda fase. Nah, kalau tadi besar sudut fase, ini adalah beda fase. Diberi simbol dengan delta C. Ya, jadi beda fasenya ini adalah T per periode plus minus X per lambda.